Keila ingat tidak? Waktu kecil kamu sering berebut mainan dengan adik. Padahal mainan ada beberapa macam. Tapi begitu kamu pegang mainan baru, maka kalian langsung berkelahi memperebutkan barang yang sama. Itu kan dulu, Papa. Aku belum mengenal arti cinta. Maunya semua buat Keila. Masa? Setelah besar, apakah kamu tidak iri terhadap milik temanmu? Kadangkala, Keila rasakan seperti itu. Oh ya, ngomong-ngomong, layaknya jemaat mula-mula juga tidak boleh iri. Segala kepunyaan seseorang adalah milik bersama. Ya, tapi bukan dengan paksaan diminta suatu negara seperti dalam sistem pemerintahan komunis. Namun, dengan sukarela dengan dorongan kasih Allah yang dialami jemaat mula-mula. Ya sih, sebenarnya berbagi dan saling mengasihi menjadi sukacita yang memancar dari kehidupan setiap umat Tuhan. Kita bersyukur akan mendengar penjelasan selanjutnya dari hambanya mengenai kehidupan jemaat mula-mula. Shalom semuanya, anak-anak sekalian. Bapak berharap kalian tetap semangat ya untuk belajar firman Tuhan. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang kita dengarkan. Menjadi makanan rohani bagi kita. Untuk itu, mari kita mulai di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk sekali lagi mendengarkan sabda Tuhan lewat renungan yang kami dengar. Mohon kiranya Engkau memberikan kami konsentrasi supaya apa yang kami dengar boleh bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah, demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema kita hari ini diambil dari Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dengan topik jemaat baru saling mengasihi. Anak-anak, Petrus salah seorang murid Tuhan Yesus. Ya, kita tahu bahwa Petrus ini pada waktu hari Pentakosta berkhotbah kepada banyak orang yang hadir. Dan mereka dituduh bahwa mereka minum, ya, mabok. Tapi Petrus mengatakan tidak. Kami tidak mabuk, hari masih siang. Kami memberitakan Kristus Yesus yang sudah bangkit kepadamu. Nah, anak-anak, khotbah Petrus tersebut telah mempertobatkan banyak sekali orang yang belum percaya. Baik mereka orang-orang Yahudi, ya, maupun orang-orang yang di luar orang Israel. Banyak sekali. 5.000 orang di Yerusalem bertobat mendengarkan khotbah dari Simon Petrus, murid Tuhan Yesus. Anak-anak, khotbah yang disampaikan Simon Petrus itu sangat mempengaruhi hidup mereka. Mereka berubah hatinya, ya. Hatinya yang tadinya tidak memiliki damai sejahtera, menjadi punya damai sejahtera. Hatinya yang tadinya tidak memiliki tujuan hidup, sekarang mereka punya tujuan hidup. Nah, mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Ada yang dari Roma, ada yang dari Irak, ada yang dari tempat-tempat lain. Mereka kembali dan mereka membuat jemaat-jemaat baru, termasuk jemaat Roma, di mana Rasul Paulus pernah menuliskan surat kepada jemaat Roma. Anak-anakku sekalian, mereka kemudian berubah hatinya, ya. Mereka satu kasih kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka senasib sepenanggungan, ya. Mereka merasakan damai dari Tuhan Yesus. Jadi walaupun mereka hidup mereka bukan orang kaya, bukan orang punya,
tapi karena punya damai dari Tuhan Yesus, mereka tidak masalah. Mereka mau mencari Tuhan Yesus. Nah, khotbah yang merubah hati itu yang perlu, ya. Bukan khotbah yang membosankan, bukan khotbah yang tidak punya arah, tapi khotbah yang berkuasa dari Simon Petrus, ya. Nah, saya harap, Bapak harap kalian juga ketika mendengarkan khotbah renungan ini, kalian melihat kuasa Tuhan, ya. Merasakan kuasa Tuhan mengubah hatimu, ya. Mungkin sebelumnya kalian nakal, kalian jadi baik. Mungkin sebelumnya kalian merasa hidup kalian hampa, kalian merasa bahwa kalian punya arti hidupmu, ya. Iya, punya arti. Kalian jadi punya cita-cita yang benar, yang baik ketika mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anakku, murid-murid yang sudah mengalami perubahan hati ini, mereka hidup sekarang mengasihi. Mereka berkumpul setiap hari sebagai jemaat mula-mula, ya. Nah, jemaat mula-mula pada waktu zaman Rasul Petrus, anak-anak, itu rupanya bukan jemaat orang-orang kaya, bukan. Mereka bukan jemaat yang punya barang-barang yang emas, perak yang berharga. Bukan. Ada yang punya, tapi nggak banyak, hanya sedikit. Sementara yang lain itu hidup dalam keadaan yang miskin, ya. Mereka susah untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari, ya, anak-anak. Tetapi rupanya karena iman mereka bertumbuh, karena mereka sering berkumpul, bersekutu, mereka disatukan dengan satu hati kepada Tuhan Yesus, mereka jadi saling mengasihi. Nah, ini, ya, perubahan hati yang dialami orang-orang 5.000 orang tadi membuat mereka mengasihi, ya, mengasihi sesama jemaat, ya, sesama orang beriman tadi, teman-teman mereka. Dan kemudian mereka mulai, ya, saling membagi, saling berbagi. Yang kurang mampu dibantu oleh yang mampu. Yang berkekurangan, yang miskin dibantu oleh yang kaya, anak-anak. Mereka bersekutu bersama-sama. Jadi jemaat mula-mula itu sungguh luar biasa sekali loh, ya. Mereka menganggap bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jika ada saudara mereka yang tidak punya, yang berkekurangan, yang punya ini akan menolong, membantu, berbagi. Misalnya apa? Roti, ya. Berbagi roti. Makanan, lauk pauk. Berbagi lauk pauk, ya. Jadi yang kaya murah hati, yang miskin tidak rendah hati, ya. Tidak rendah diri. Tapi mereka menerima dengan sukacita. Kemurahhatian yang kaya ini adalah karena pekerjaan Roh Kudus, ya. Ketidakrendah dirian mereka yang miskin ini adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Karena mereka sekarang duduk sejajar, anak-anak. Tidak ada lagi yang kaya dan miskin di dalam Kristus. Amin. Jadi kita nggak boleh melakukan diskriminasi kepada orang lain. Yang kaya mendiskriminasi yang miskin, ya. Yang putih mendiskriminasi yang hitam, ya. Yang wajahnya parasnya cantik mendiskriminasi yang wajahnya kurang cantik, ya. Nggak boleh. Semua kita di hadapan Tuhan adalah sama, anak-anak. Maka karena itulah kemudian jemaat mula-mula ini tidak ada yang merasa berkekurangan. Wah, luar biasa, ya. Tidak ada yang merasa berkekurangan. Walaupun miskin tidak merasa berkekurangan karena sudah ditambahkan berkat, ditambahkan, ya, berkat yang dari Tuhan. Nah, kalian tahu ada kisah seorang yang bernama Yusuf, ya. Dia biasanya dipanggil orang
Barnabas adalah orang yang cukup punya, ya. Dia membawa uang, ya, dan dia membagi-bagikan uang tersebut kepada orang-orang banyak, ya. Nama dari Barnabas artinya adalah anak penghiburan. Dan ternyata puji Tuhan, Tuhan pakai dia untuk menghibur saudara-saudaranya, ya, yang miskin, yang kurang mampu, ya. Jadi namanya itu anak penghiburan dan dipakai dia sesuai dengan nama yang diberikan oleh keluarganya sebagai anak penghiburan. Nah, Yusuf ini dia memiliki banyak harta, banyak uang, dan dia membantu anak-anak orang-orang yang kekurangan harta, ya. Dan mereka yang berkekurangan harta ini menjadi merasa senang diperhatikan loh. Mereka menjadi merasa bahwa ada orang yang begitu mengasihi mereka. Nah, inilah sikap dari Yusuf atau Barnabas ini, anak-anak, menjadi satu sikap yang terpuji, ya, di mana mereka boleh menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain sehingga orang-orang kaya tadi itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang miskin. Nah, di sini kita melihat bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan iman itu menggerakkan hati kita, anak-anak, untuk membantu sesama. Amin. Ya, membantu sesama yang berkekurangan. Nah, kiranya jemaat mula-mula ini menjadi satu contoh bagi kita, ya. Untuk mendapatkan satu contoh teladan bagaimana seharusnya hidup. Jadi jemaat tidak boleh egois. Kita yang hidup di dalam zaman sekarang ini, coba kalian lihat, ada nggak seperti jemaat mula-mula? Banyak sekarang jemaat-jemaat Kristen itu egois, bukan ya? Sekolah-sekolah Kristen juga banyak satu sama lainnya egois. Murid-murid yang kaya, sombong, dan tidak mau berteman dengan murid-murid yang miskin. Itu pun ada di sekolah-sekolah Kristen. Nah, ini harus kita hilangkan. Diskriminasi, merasa kita paling pintar, paling hebat, paling kaya, tidak boleh ada di dalam diri orang Kristen. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang kami terima. Kami boleh belajar dari seorang bernama Barnabas yang merupakan anak penghiburan, menjadi penghiburan bagi orang lain. Tuhan, jadikanlah kami penghiburan bagi orang lain. Bagi teman-teman kami yang berkesusahan, kami boleh menghibur mereka, menolong mereka. Kami tidak menjadi sombong dan menjaga jarak dengan mereka. Pimpin kami ya Tuhan, dengar doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kenapa ya? Waktu Tuhan Yesus jadi manusia, jumlah orang percaya sangat sedikit. Sedangkan waktu Roh Kudus dicurahkan, bisa tiba-tiba melonjak 3.000 orang percaya. Kemudian sesaat saja ada 5.000 orang dibaptis. Masih lanjut loh, ada pengakuan iman yang memberikan kepada para rasul suatu keberanian untuk memberitakan iman kepada Kristus. Apakah ini merupakan kedaulatan Allah yang memberikan otoritas kepada Roh Kudus? Benar. Lihat saja kelompok jemaat mula-mula yang berkobar-kobar dalam api cinta kasih. Setiap anggota jemaat mula-mula saling mengasihi dengan sungguh sehingga menganggap apa yang menjadi milik mereka bisa dibagikan kepada teman lain tanpa paksaan. Wah. Kok sangat berbeda dengan jemaat pada masa kini yang dikobarkan semangat hedonisme. Pemimpin gereja saat ini mengajar untuk minta berkat Tuhan sebanyak-banyaknya supaya bisa beli barang mewah dan tidak tertarik untuk menolong saudara seiman yang hidup dalam kesulitan.
Menurut mereka, yang tidak kaya adalah orang yang kurang iman. Parah. Tokoh agama lain yang mengaku Kristen, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita saling mengasihi sebagai saudara seiman, walaupun tidak ada pertalian darah. Belajar dari jemaat mula-mula dengan membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 1-2. Sola Gracia.